Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan profitnya makin asik ya di bulan ini. Oke, kita langsung aja lihat IHSG hari ini ya posisinya. Nah, untuk IHSG hari ini menguat tipis ya, 0,07%. Tapi posisinya masih oke, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Harapannya sih bisa ke 7.000 lagi ya untuk IHSG-nya. Jadi ini masih menarik untuk trading ya. Mudah-mudahan sih sampai akhir tahun ya bagus terus ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Kita mungkin agak ngebut ya hari ini karena cukup banyak saham-saham yang kita bahas. Beberapa update, beberapa juga ada yang baru mulai menarik untuk diperhatikan. Jadi disimak aja kalau kira-kira teman-teman tertarik sama salah satu saham yang dibahas, mungkin bisa di pause dulu ya untuk videonya. Oke, langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Tebik. Nah, untuk Tebik ini masih lanjut ya. Hari ini akhirnya dia bisa lewat dari harga 2055 sorry 2090-nya ya. Nah, ini bagus. Ini 2055, sorry. Nah, ini berhasil tembus harga 2055 dan closing di harga 2090. Nah, ini bagus ya untuk Tebik akhirnya bisa menembus atau bisa kena target R2-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke R3 atau bahkan ke 2230-nya ya untuk Tebik. Ini masih oke posisinya. Selanjutnya ada Indosat. Indosat memang ini sudah sangat tinggi ya, naik masih uptrend, naik terus. Hari ini lanjut naik lagi ya, menguat 4,07% ya. Hari ini closing di harga 9.600 nih. Nah, ini untuk next targetnya di R2 ya, di 9.989 ya. Kalau misalkan Indosat ini lanjut lagi ya. Mungkin teman-teman yang masuk sudah dari the bawah masih bisa hold dulu ya. Ini bisa buat jangka panjang untuk Indosat. Selanjutnya Telkom. Nah, untuk Telkom belum berhasil ya, belum berhasil menembus 3.840-nya nih. Nah, ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya, masih ditahan di area 3.800-an ya. 3.830-nya. Nah, ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik lagi ya untuk Telkom. Paling nggak targetnya sih ke sekitar R2-an dulu ya di 3.906. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Bike. Nah, untuk BK atau Bike ini masih strong banget ya naiknya. Nah, ini hari ini dia lanjut naik lagi, ini 3,9% untuk next targetnya. Mungkin sampai dengan di garis trend lainnya dulu ya. Kalau misalkan dia masih mampu naik lagi. Paling enggak sekitar kalau misalkan dia lanjut besok ya. Paling enggak targetnya paling enggak di harga 464 ya untuk baiknya. Ini masih boleh di hold ya. Kalau yang sudah masuk dari bawah ini cukup tinggi kenaikannya. Mudah-mudahan sih bisa sampai 464 untuk baik. Selanjutnya ada MPMX ya. Ini MPMX kemarin udah kita bahas. Hari ini cuman bergerak tipis ya, 0,4%. Belum breakout dari 1030-nya. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau, diperhatikan aja pergerakannya di minggu ini. Kalau misalkan dia berhasil menguat lagi, atau bahkan bisa tembus dari 1030-nya. Posisi masih oke hari ini untuk diperhatikan ya. Untuk targetnya boleh di 1083 ya. Atau sekitar di R4 ya, R2 di 1084-nya. Lanjut ke PTMP. Untuk PTMP ini masih ada perlawanan ya. Ini juga masih boleh dipantau-pantau kalau PTMP ternyata ngebut lagi, naik lagi ya. Apalagi kalau misalkan dia bisa break harga 161 dan closing sampai dengan penutupan ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 161 sampai dengan penutupan, ini bagus. Mudah-mudahan sih untuk targetnya paling enggak sekitar di harga 187-an ya, kalau dia berhasil break dari 161. Ini masih boleh dipantau ya untuk PTMP-nya. Kita lanjut ke Jaya. Jaya hari ini bergerak tipis ya, 0,7% ya, tapi dia doji. Kita lihat aja apakah besok dia lanjut lagi atau justru malah balik arah. Nah, mudah-mudahan sih lanjut ya. Paling nggak targetnya ke R2 atau ke R3 ya, mudah-mudahan untuk Jaya. Jadi ini masih boleh dipantau ya. Ini juga masih uptrend posisinya. Mudah-mudahan bisa ketemu trend line yang di atas nih untuk targetnya.
Jaya masih boleh dipantau minggu ini ataupun minggu depan. Lanjut ke Keras hari ini hijau ya, dia mantul dari area supportnya nih di harga sekitar 204 ya. Dia akhirnya naik hari ini 5,8% ya. Dan 5,8% dan sempat menyentuh trend line-nya dia ya ini, atau high-nya di 220. Sayangnya belum ditembus. Tapi mudah-mudahan kita lihat aja kalau misalkan ternyata besok berhasil tembus, ini bagus, targetnya di 234 ya untuk keras. Kalau bisa lewat dari trend line-nya dia ini. Selanjutnya ada M-Sky. Ini M-Sky tiba-tiba ya melejit, langsung ditutup arah 34,7%. Ini luar biasa ya. Wah, ini dadakan banget. Memang sebenarnya kemarin juga ada kenaikan volume ya beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu lebih ya. Ini tiba-tiba hari ini melejit naik dan ditutup dengan arah closing di harga 190. Apakah M-Sky akan lanjut lagi? Biasanya sih suka lanjut ya. Jadi kita pantau aja, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Menembus R4-nya, atau kalau kita kasih target maksimal untuk saat ini mungkin sekitar di harga 204-an ya, 214 sorry. Nah, kita lihat aja apakah M-Sky akan lanjut terbang menguat lagi. Lanjut ya ke MTEL. MTEL hari ini juga naik ya 1,3%, pelan-pelan ya. Mudah-mudahan sih bisa ke R2 dulu ya di harga 768. Ini masih oke posisinya, trennya juga masih bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut terus naik ya untuk MTEL-nya. Selanjutnya ada MAPA. MAPA juga naik terbatas 1,2%. Nah, ini mudah-mudahan lanjut nih. Mudah-mudahan cukup kuat nih naiknya nih ya untuk MAPA. Posisinya kembali bagus lagi, sudah di atas pergerakan baseline. Ini mudah-mudahan sih targetnya bisa ke R4 ya. Mudah-mudahan, kita lihat aja, tapi kan nggak langsung satu hari, mungkin pelan-pelan bisa sampai R3 atau R4 nantinya untuk MAPA. Ini masih oke posisinya, sudah ada penguatan lagi, sudah mantul lagi ya. Dia sudah koreksi lalu naik lagi. Mudah-mudahan masih lanjut lagi ya untuk MAPA. Yang hold sudah lama ini masih bisa hold karena masih sangat uptrend untuk MAPA. Selanjutnya ada BABP. Untuk BABP hari ini juga ikutan menguat ya, mungkin karena M-Sky-nya naik cukup kuat, yang lain juga jadi ikut bergerak. Nah, hari ini sempat menyentuh R1-nya ya di harga 84, lalu ditutup di harga 82. Masih boleh pantau besok kalau misalkan tiba-tiba bergerak lagi untuk BABP. Diperhatikan aja untuk next targetnya boleh di R2, yaitu di harga 88 ya, kalau misalkan dia lanjut menguat lagi. Begitu juga Bekap juga ikut ya, hari ini menguat 5,4%. Ini juga bagus, mudah-mudahan sih bisa tembus harga 60-nya nih. Kalau dia berhasil tembus 60 dan bertahan sampai dengan closing, boleh targetnya dinaikin sampai dengan sekitar R3 ya di harga 65-an. Jadi untuk saham-saham MNC boleh dipantau-pantau untuk pergerakan besok ataupun minggu ini ya. Lanjut ke Kepik. Kepik juga menghijau hari ini dan volumenya kembali naik lagi. Nah, ini juga menarik ya untuk Kepik kalau dia berhasil breakout dari 72. Untuk targetnya boleh di R2 ya di 76-an. Kita lihat apakah Kepik lanjut di pergerakan besok. Kalau lanjut di pergerakan besok, yang belum punya boleh intip-intip pergerakannya. Selanjutnya kita lihat BSDE ya. BSDE hari ini menguat juga terbatas 1,2%. Nah, ini dia sepertinya mantul dari patternnya dia ya. Dari patternnya dia. Nah, mudah-mudahan ini bisa ke utara lagi, cuman masih ditahan di harga 1190. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus dari 1190-nya, masih ada resistance sekitar di harga 1235 ya. Untuk targetnya sendiri di 1225 ya, sorry.
Untuk resisten di 2015, 1215 dan untuk targetnya di 1225 atau di sekitar R1. Nah, ini kalau misalkan BSD-nya juga mampu bisa closing di atas 1225, ini bagus. Bisa naikin targetnya lagi ke R2 di sekitar 1280-an. Selanjutnya Kija hari ini nggak kemana-mana ya, tapi masih boleh diperhatikan. Mungkin dia akan sideways dulu beberapa waktu ya. Kalau misalkan sudah siap bergerak lagi, kalau dia berhasil tembus 165 ya, boleh siap-siap untuk masuk. Harapannya sih bisa ke R1 dulu sekitar di 172. Dan kalau misalkan dia tembus ya, kalau misalkan dia tembus harga 172, boleh hold dulu ya, boleh dinaikin targetnya ke R2 di 186. Ataupun kalau misalkan dia ternyata tembus harga 187-nya, ini masih boleh hold. Mudah-mudahan ini bisa uptrendnya cukup kuat naiknya ya. Memang ini koreksinya cukup lumayan dalam ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke atas. Selanjutnya ada CTRA. CTRA hari ini juga menguat 3,18%. Nah, ini juga kena trend line dia. High-nya di 1145, lalu dia ditutup di harga 1135. Ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya, menembus 1145-nya, mudah-mudahan sih bisa ke 1175 atau bahkan ke R2 ya di 1194-nya. Ini masih sideways, ini cuman dia berhasil breakout dari 1115 ya. Nah, ini kalau misalkan dia masih lanjut lagi bagus, tapi kalau misalkan dia koreksi dulu selama masih ada di atas harga 1115, mungkin bisa hold dulu yang sudah masuk hari ini. Tapi kalau ternyata di break langsung di atas 1145-nya, targetnya boleh dinaikin ke R2 ataupun ke R3 ya untuk CTRA. Selanjutnya ada MDLN. MDLN ini masih santai, hari ini nggak kemana-mana juga ya. Kalau untuk MDLN tinggal lihat aja, kalau saya sih lebih prefer tunggu di atas harga 90-an ya. Kalau misalkan dia bergerak di atas 90, ini boleh diperhatikan. Targetnya langsung di harga 99 ataupun di R3 aja untuk MDLN-nya. Lanjut ke SMRA. SMRA hari ini menguat juga 2,2% ya. Nah, ini kalau lanjut kita lihat apakah dia bisa lewatin garis trennya, yaitu sekitar di harga 600 sekitar di harga 700-an ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus 700, mudah-mudahan sih bisa tembus harga 725-nya juga. Untuk target boleh kalau misalkan dilanjut targetnya di R2-nya ya di 747-an untuk SMRA. Lanjut ke LPKR. Untuk LPKR ini juga menguat 1,9% ya. Ini di penutupan dia di kerek ke atas. Mudah-mudahan sih ini bisa ke R3-an ya atau di sekitar 119. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau pergerakannya. Mana tahu bisa lanjut ke R3 atau bahkan ke R4 ya untuk LPKR ya, mengingat saham-saham properti sudah mulai menggeliat lagi. Jadi dipantau aja untuk LPKR-nya. Selanjutnya ada Trin. Trin hari ini mantul dan naiknya cukup kuat ya, hingga sampai dengan 20% bahkan lebih. Sempat menyentuh harga 200 tapi closing di harga 185. Nah, ini kalau misalkan besok masih lanjut lagi, targetnya di R3 ya di 211-an. Nah, ini dipantau juga kalau yang masuk hari ini atau yang belum masuk. Kalau mau masuk lihat aja apakah naiknya cukup kuat. Kalau misalkan pagi masih antang terus naiknya pelan-pelan, boleh ikutan ya. Targetnya di R3 dulu ya di 211-nya kalau yang belum punya. Next ada TKIM. TKIM lanjut lagi ya, menguat 3,5%. Ini keren ya. Ini R4-nya sudah ditembus. Nah, ini target berikutnya masih di 8.350 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, ini masih boleh hold ya. Ini masih oke posisinya. Masih sangat-sangat uptrend. Mudah-mudahan sampai akhir tahun dia ke atas terus ya untuk TKIM-nya. Begitu juga INKP.
INKP ini nggak mau kalah ya sama Tekim. Justru Tekim yang nggak mau kalah sama INKP ini. INKP sudah duluan ngegas. Nah ini INKP sudah closing di harga 10.075. Untuk saat ini targetnya kalau saya better di target maksimal aja di R4-nya. Ya, kebetulan R4 ini juga trend line-nya dia ya, trend channelnya dia. Kalau misalkan dia bisa sampai dengan R4 ini bagus ya, sekitar di 11.426-an ya untuk INKP-nya. Selanjutnya ada BRMS. BRMS hari ini naik terbatas 0,5% ya. Dia opennya gap up tapi masih hijau hari ini. Apakah besok kembali menghijau lagi? Harapannya sih bisa tembus 184 atau bahkan tembus 186 ya. Kalau dia bisa tembus 186, targetnya boleh di sekitar trennya ya, atau di garis trennya sekitar di R3-an mungkin nanti ya, di sekitar harga 205-an untuk targetnya. Dimantau aja kalau dia berhasil tembus 184 ataupun bahkan tembus 186-nya ya untuk BRMS. Selanjutnya ada AMMN. Nah ini juga hari ini kembali memotong baseline-nya ya. Dia closing di harga 3.190. Ini kalau masih lanjut boleh pakai target R1 di 3.362 atau 60-an atau di R2-nya di 3.584 untuk AMMN. Ini masih sangat uptrend dari saat dia IPO ya, masih oke. Oke, mungkin sampai di AMMN dulu ya untuk part pertama. Masih ada part kedua, jadi stay terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.